Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Luki, NIM 2019 1011 03111198. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang manajemen kantor hukum. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, struktur umum manajemen kantor hukum. Kantor hukum merupakan perusahaan dan serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Yang pertama adalah struktur umum manajemen kantor hukum. Struktur organisasi dalam sebuah kantor hukum sifatnya beragam, tergantung pada setiap kantor. Terdapat 4 bentuk struktur kantor hukum yang sering dijumpai. Struktur yang pertama, terdapat lebih dari satu partner. Dalam struktur ini, para partner secara bersama-sama bertindak sebagai pendiri dari kantor hukum yang bersangkutan. Yang dimaksud pendiri memiliki makna melakukan penyertaan dalam bentuk ekuitas dan keahlian, maupun kontribusi-kontribusi lainnya yang telah disepakati bersama oleh para pendiri. Jika ada lebih dari satu pendiri, maka dipilih salah satunya untuk bertindak sebagai managing partner. Dalam menjalankan kinerjanya, para partner melakukan koordinasi sesuai dengan pola manajerial yang dibangun dan dikembangkan bersama. Partner lazimnya dibedakan sebagai partner yang memiliki kompetensi-kompetensi tertentu terhadap perkara-perkara hukum tertentu pula. Pembagian tugas ini umumnya didasarkan pada faktor keahlian masing-masing partner. Pada jenjang junior, partner sebenarnya lebih kepada potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk menduduki jabatan selanjutnya, yaitu sebagai partner dalam sebuah kantor hukum. Potensi-potensi yang diperhitungkan antara lain adalah berkenaan dengan aspek finansial, keahlian, jaringan yang dimiliki, dan lain sebagainya. Para partner selanjutnya dapat menentukan bahwa terhadap seseorang memang secara aklamasi diakui kemampuannya untuk menduduki posisi yang dimaksud. Sedangkan senior associate merupakan posisi yang dituntut untuk lebih menunjukkan kapasitas profesionalismenya sebelum mereka mencapai tingkat selanjutnya dalam jenjang karir di sebuah kantor hukum. Seperti halnya dengan pembagian tugas antara senior associate yang menangani kasus litigasi maupun non-litigasi, yang perilakunya kurang lebih sama dengan partner. Namun selain itu dapat dibedakan berdasarkan upaya untuk mengembangkan kinerja kantor hukum. Struktur yang kedua ada managing director atau pendiri. Pada struktur ini pendiri dari kantor hukum hanya seorang dan oleh karenanya diri yang bersangkutan merangkap kedudukan sebagai managing partner dari kantor hukum yang bersangkutan. Sementara itu untuk posisi-posisi lainnya yang ada dalam tubuh kantor hukum tidak jauh berbeda dengan segala sesuatu yang telah dipaparkan dalam tentang struktur organisasi satu. Dalam prakteknya, untuk memantapkan kedudukannya dalam kantor tersebut sebagai pendiri, maka puncak karir dari pengacara yang bekerja di kantor hukum hanya mencapai pada tingkat senior associate. Struktur yang ketiga, managing partner. Penting untuk terlebih dahulu dikemukakan bahwa pada prakteknya struktur ini terdapat partner yang juga merangkap sebagai pendiri kantor hukum atau bergabung dengan sebuah kantor hukum dan menjabat kedudukan sebagai partner, memiliki kedudukan yang tidak sejajar. Pada aplikasinya, skema ini memberikan peluang dan kesempatan untuk para pendiri saling melakukan kontribusi tidak melulu dengan penyertaan uang, tetapi justru melakukan kerjasama tersebut dapat menghasilkan uang. Sepanjang tercipta suatu transparansi dalam pendistribusian maupun kontribusi kerja, maupun antara para pendiri dan atau partner tersebut, maka relatif konstruksi ini dapat tetap dipertahankan. Selanjutnya struktur yang keempat, pendiri atau beneficiary. Skema ini terbentuk dikarenakan adanya beberapa hambatan yang menjadikan seseorang tidak dapat atau menjadi tidak dapat tampil sebagai pendiri atau partner dalam sebuah kantor hukum. Alasan yang melatar belakanginya terkadang berupa faktor yang bersifat signifikan maupun tidak. Misalnya dikarenakan adanya perubahan status seseorang, yaitu di mana dirinya adalah seorang pejabat negara, sedangkan dahulu pada saat mendirikan kantor hukum yang bersangkutan belum menjabat. Poin selanjutnya, kantor hukum merupakan perusahaan. Istilah law firm bukanlah hal yang asing lagi, meskipun tidak banyak orang yang tahu pengertian dengan pasti. Jika ditelisik secara harfiah, law firm berarti firma hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa law firm adalah firma atau perusahaan yang memberikan pelayanan di bidang hukum. Biasanya law firm dibentuk oleh kumpulan pengacara atau lawyer dan bertujuan untuk memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum yang ditawarkan pun beragam, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Proses hukumnya pun bisa dilakukan melalui jalur pengadilan maupun luar pengadilan.
Berdasarkan jenisnya, ada beberapa bentuk kategori untuk law firm, baik berdasarkan jumlah pengacara maupun bidang hukum yang ditangani, antara lain berdasarkan jumlah pengacara, solo atau single law firm sedang, dan law firm besar. Berdasarkan jasa bantuan hukum yang diberikan, ada litigasi dan non-litigasi. Selanjutnya, serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Terdapat dua hal besar yang penting untuk diperhatikan dan diatur dalam aspek keuangan internal sebuah kantor hukum, yaitu pembagian laba dan pembentukan struktur kompensasi. Laba yang diperoleh persekutuan perdata ini dari imbalan jasa atau honorarium dan success fee, dibagi berdasarkan perjanjian dan asas keseimbangan pemasukan, sebagaimana telah diutarakan di atas. Pembagian antara sekutu statuter tentang laba berdasarkan perjanjian adalah dibagi dengan persentase tertentu, sama rata atau proporsional menurut penyertaan modal. Sementara pembagian laba untuk sekutu mandater diberikan atas keputusan sekutu statuter yang telah termaktub dalam perjanjian ketika law firm berdiri. Sekutu perlu membuat perjanjian pembagian laba yang disahkan oleh akta notaris. Perolehan laba tersebut diberikan setelah dilakukan pemotongan berbagai kewajiban seperti pembayaran jasa perantara atau mediator, pembayaran jasa sekutu, biaya sewa, biaya tetap seperti sewa gedung, gaji staf, dan lain-lain, biaya tidak tetap, promosi, dan lain-lain, serta PPh. Kompensasi dalam kerangka kantor hukum meliputi penghasilan yang terdiri dari gaji, tunjangan, uang lembur, uang kesehatan, dan bonus. Khusus kepada lawyer, gaji diberikan pada saat law firm sudah berkembang menuju kemapanan. Sementara jika law firm masih dalam tahap operasi di awal pendirian, gaji belum diberikan. Sebagai kompensasinya, maka setiap lawyer memperoleh pembagian pendapatan dari lawyer fee dan success fee. Struktur penghasilan yang diterima semua unit organisasi diatur sendiri dalam anggaran rumah tangga atau ART dan ketentuan perusahaan lainnya. Setiap organisasi jasa hukum tertentu memiliki kemampuan berbeda dalam menghasilkan pendapatan atau income. Sekian PPT yang dapat saya paparkan. Untuk perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.